Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi tim NTMC Redaksi selama sepekan bersama saya Bribtu Rizka. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono melakukan pengecekan PPKM di perbatasan Prambanan, Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas turut membagikan bantuan sosial dan helm, serta terus mengkampanyekan protokol kesehatan kepada seluruh warga dan pengguna jalan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa Tengah yang diperpanjang pada saat ini sudah mulai menunjukkan tren positif, di mana sebelumnya masuk ke dalam kategori PPKM level 4, sekarang sudah turun ke PPKM level 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono mengatakan, dirinya bersama Direktur Jasa Raharja dan Dirlantas Polda Jawa Tengah berada di perbatasan Prambanan dan Klaten, yang termasuk perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, hadir untuk melihat penerapan PPKM level 3 pada Kamis 9 September 2021. Banyak para pengguna jalan yang melalui wilayah Prambanan maupun Klaten, rata-rata sudah tertib dalam menggunakan masker dan pengaman berkendara seperti helm. Kakor Lantas berharap langkah pengetatan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah di masa PPKM level 3, dua provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta bisa terus turun ke PPKM level 2. Irjen Pol Istiono juga mengapresiasi jajaran Polda Jawa Tengah yang terus-menerus melakukan langkah sosialisasi dan pengetatan mobilitas di jalan, serta berpesan pada wilayah-wilayah konsentrasi tempat ekonomi, seperti pariwisata dan area publik. Masyarakat harus bisa disiplin menggunakan masker dan jaga jarak, juga menjaga kebersihan untuk diri dan keluarga. Bersama-sama melihat aksi rekan-rekan di lapangan, khususnya di Polda Jawa Tengah, di perbatasan ini dilakukan, terutama sosialisasi masalah peduli lindungi kepada pengguna jalan. Saya melihat pengguna jalan di sini rata-rata sudah tertib menggunakan masker, helm, semua sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, ini saya pikir segera turun menjadi level 2. Sementara dalam kesempatan itu, sejumlah masker dan helm dibagikan kepada pengguna jalan di perbatasan Prambanan dan Klaten, sekaligus mengingatkan mereka untuk terus patuh protokol kesehatan agar semua selamat dari penularan COVID-19. Dari Jawa Tengah, Klaten, Tim Peliputan NTMC Channel. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara Lalu Lintas Polri ke-66, Korlantas Polri melakukan anjang sana dengan memberikan buket bunga dan bingkisan dari tanggal 13 September hingga 17 September 2021 kepada para jenderal pimpinan Korlantas Polri di masa lalu. Dalam rangka ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara Polri ke-66 di hari kedua pelaksanaannya, Korlantas Polri melanjutkan anjang sana ketiga pimpinan Korlantas Polri yang lebih dulu menjabat. Kunjungan anjang sana di kediaman keluarga almarhum Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes H. Gandhi di perumahan Komplek Polri Pengadegan, Jakarta Selatan pada Selasa 14 September 2021 yang disambut baik oleh istri dari almarhum Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes H. Gandhi, Ibu Idawati Gandhi. Dalam kesempatan itu, Ibu Idawati mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Korlantas Polri karena telah memberi perhatian dengan bentuk apresiasi kunjungan silaturahmi. Selanjutnya, anjang sana dilakukan oleh Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat SIKMSI, dengan didampingi sejumlah polwan Korlantas Polri ke kediaman Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Condro Kirono MMM di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Condro Kirono mengatakan sangat bangga melihat kemajuan di Korlantas Polri yang luar biasa, terutama dalam hal transformasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta terus bekerja di tengah pandemi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Kunjungan Anjangsana Kombes Pol Juni, Kepala Denwal PJR Korlantas Polri bersama AKBP Jati mendatangi kediaman almarhum Brigjen Pol Purnawirawan Ansyar Rom dengan diterima oleh Ibu Linda Darmi di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ibu Linda Darmin merasa bersyukur karena institusi Korlantas Polri tidak melupakan atas jasa dan prestasi mendiang suaminya pada masa bakti pada tahun 1998 sampai 1999 yang pernah menjabat Dirlantas, di mana sekarang sudah berubah menjadi Korlantas Polri. Kunjungan silaturahmi Asa, Asi, Asuh kepada seluruh pimpinan kepolisian lalu lintas di masa lalu ini merupakan gagasan langsung Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono sebagai bentuk penghormatan atas sejarah jasa-jasa para pendahulu kepolisian lalu lintas Republik Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Guna menjaga ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membagikan ikan lele gratis dan paket sembako ke sejumlah warga yang terdampak di wilayah hukum Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Diharapkan cara ini bisa dilaksanakan pada seluruh Polres hingga Polsek di Jawa Tengah. Untuk membantu meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19, Polda Jawa Tengah memanen ribuan ikan lele dan menebar benih di kolam ikan lele yang dikelola Polres Sukoharjo di Mapolsek Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi meninjau langsung dan melihat bagaimana usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan yang dilakukan jajaran setingkat Polsek di wilayah Sukoharjo dengan membudidayakan ikan lele di kolam milik kantor Mapolsek. Sebanyak 3.000 ikan lele dipanen dari kolam dan akan dibagikan secara gratis ke sejumlah warga di lingkungan Mapolsek untuk membantu pasokan gizi warga yang terdampak pandemi. Setelah dipanen, Kapolda dan anggota kembali menebar benih ikan lele sebanyak 3.000 ekor agar bisa 3 bulan dipanen kembali. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi berharap agar langkah menjaga ketahanan pangan dengan memanfaatkan halaman bisa menjadi alternatif di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah hingga bisa membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Dan saya sebagai Kapolda mengucapkan sangat apresiasi yang sangat luar biasa bahwa di tengah-tengah COVID-19 di wilayah Jawa Tengah, Polri ikut serta mengatasi permasalahan sosial dalam hal ini adalah masyarakat yang terdampak. Polsek sebagai basis deteksi dini telah melakukan upayanya dengan jalan mengadakan kegiatan bisa dengan benih ikan, bisa dengan sayuran, bisa dengan ayam petelur dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jawa Tengah juga membagikan sejumlah paket sembako untuk warga. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Channel. Dalam mempercepat program vaksinasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 2 unit mobil telah disiapkan untuk melakukan vaksinasi keliling untuk dapat menjangkau warga di daerah terpencil. Inilah 2 unit mobil yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program vaksinasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mobil vaksin ini rencananya akan berkeliling ke seluruh Kecamatan Cicalengka untuk melakukan vaksinasi bagi warga yang berada di pelosok desa. Hingga saat ini proses vaksinasi khususnya di Kecamatan Cicalengka baru mencapai 50% dari jumlah penerima vaksin sebanyak 93.000. Vaksinasi di Kecamatan Cicalengka sendiri terus digenjot oleh Forum Pimpinan Kecamatan Cicalengka karena tingkat angka vaksinasi di Kabupaten Bandung baru mencapai 20%. Katanya akan menjemput bola pelosok-pelosok yang transportasinya agak sulit mungkin. Nanti kita akan meluncurkan ini ke tempat-tempat tersebut sesuai dengan jadwal. Dan kita bersyukur hari ini jumlah vaksin yang diterima Kabupaten Bandung semakin hari semakin banyak.
dan antusias masyarakat juga semakin tinggi. Ini yang harus kita pertahankan kondisi seperti ini. Sejumlah warga mengaku bahagia dengan adanya mobil vaksin keliling guna mempercepat proses vaksinasi. Seperti yang dialami oleh Arindi, siswa sekolah menengah atas yang tidak mendapatkan jatah vaksinasi di sekolahnya. Terbantu banget karena kemarin tuh sekolah aku ngadain vaksin kan, cuman untuk kelas 11 sama 12 doang. Nah kelas 10 itu masing-masing. Karena ada ini, aku jadi mandiri gitu. Iya mandiri. Tentunya ini menyambut atau memberikan apresiasi adanya suatu inovasi yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolresta, bahwasanya geografi Kabupaten Bandung ada yang pegunungan, ada yang terpelosok, ada mendekatkan kepada sasaran atau tadi dikatakan adalah jemput bola, sehingga masyarakat yang berada di pelosok jangan takut, nanti akan kita sweeping atau kita sisir mendekatkan kepada sasaran di wilayahnya atau di desa yang terdekat pada sasaran tersebut. Dengan diadakannya inovasi mobil vaksin, penerima vaksin yang berada di desa pelosok dapat dengan cepat mendapatkan vaksin COVID-19 dengan cara jemput bola. Diharapkan dengan 2 unit mobil vaksin ini, target pemerintah Kabupaten Bandung untuk membentuk herd immunity 80% pada akhir tahun mendatang dapat tercapai. Dari Bandung, Tim Liputan NTMC Channel. Badan Intelijen Negara atau BIN bersama petugas kesehatan mendatangi rumah-rumah warga di Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru Riau untuk melakukan vaksinasi secara langsung. Cara ini dilakukan guna mempercepat target herd immunity sekaligus menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan vaksin di fasilitas umum. Petugas kesehatan dibantu Badan Intelijen Negara (BIN) berjalan menelusuri rumah-rumah warga untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara langsung ke rumah di Komplek Widya Graha 1, Kelurahan D5, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru. Vaksinasi ini menyasar warga yang tidak dapat hadir ke tempat gerai vaksin yang telah disediakan pemerintah. Proses pelaksanaan vaksinasi didahului oleh screening kesehatan sebelum menerima suntikan vaksin dari petugas. Antusiasme warga menerima vaksin COVID-19 dengan sistem datang ke rumah memudahkan mereka menerima dan mengakses vaksin karena sebelumnya mereka sangat sulit mendapatkan vaksin di fasilitas umum. Dengan adanya vaksin ini gimana, Bu? Ya senang lah, bisa memudahkan orang untuk vaksin kan. Apa harapan kita, Bu? Ya semoga dengan vaksin ini kita bisa terbebas dari COVID-19. Dan buat teman-teman semua, mari kita vaksin, karena vaksin aman dan bisa menjaga kita dari COVID. Pelaksanaan vaksinasi oleh Badan Intelijen Negara Riau dan Dinas Kesehatan Pekanbaru ini direspon baik oleh pemerintah desa karena banyaknya warga yang terpapar COVID-19 bisa dihindari dengan program vaksinasi langsung tersebut. Pada Badan Intelijen Negara, itu BIN yang mungkin telah turun door to door dan itu akan memudahkan bagi masyarakat, apalagi yang masyarakat yang lansia yang bisa tidak harus ke tempat vaksin yang ditentukan. Ini di Kelurahan D5, teruntuknya di RW 7. Ibu RW, terima kasih banyak, dan BIN telah menjemput pasien yang ikut dalam vaksin ini. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Masih banyak mungkin warga-warga kita yang ke dalam sedikit yang susah untuk mobilisasinya ke tempat yang telah ditentukan. Terima kasih banyak. Rencananya program vaksinasi langsung ini akan diintensifkan selain gelaran vaksinasi di fasilitas-fasilitas publik. Dari Riau, Tim Liputan NTMC Channel. Ya baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi.